Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sragen akan mempraktikkan coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Triana Sari dari SMP Negeri 1 Karangmalang. Saya Nanang Dwi Prasetyo dari SD Negeri Mojodoyong 2. Saya Heni Dwi Hartanti dari SD Negeri Ngabo 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Pak Nanan. Selamat pagi, Bu Triana. Iya, begini ya Pak Nanang, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Nanang. Pada coaching kita hari ini, pelaksanaan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Nanang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana seorang coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachee ya Pak Nanang. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Siap Pak Nanang? Siap, Bu. Ya, kita lanjut ya Pak Nanang. Siap. Jadi nih Pak Nanang, kira-kira persiapan apa yang Bapak Nanang sudah siapkan untuk coaching kita hari ini? Oke. Di coaching ini nanti kita akan menggunakan alur tirta, merumuskan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan saya jadikan nanti sebagai acuan untuk melakukan coaching di kesempatan kali ini, Bu. Oh iya, sudah bagus sekali ya Pak Nanang. Iya, lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan yang kedua. Untuk coaching ini, kira-kira kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu yang bagaimana Pak? Rencananya kompetensi coaching ini ada beberapa yang diantaranya yaitu mendengarkan aktif atau dengan rasa melakukan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coaching itu sendiri, Bu. Oh iya, wah jawabannya tepat sekali ya Pak Nanang. Kira-kira nih untuk lebih detailnya lagi, kompetensi mana yang akan Bapak observasi? Nanti untuk spesifiknya kali ini saya akan mengarah ke pertanyaan yang berbobot, Bu. Gitu. Oh iya. Kemudian indikator ketercapaian yang seperti apa kira-kira yang akan Bapak kembangkan pada coaching saat ini? Nanti rencana yang saya inginkan adalah selalu bisa melakukan pertanyaan terbuka kepada coachee itu tadi dengan cara bertanya yang berasal dari alasan coachee itu sendiri, Bu. Oh ya, cukup sekian dulu ya Pak Nanang. Observasinya kali ini silakan Pak Nanang bisa melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Nanang, atas kesempatannya. Kita lanjutkan, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Iya. Mbak Nana. Selamat pagi Bu Eni, monggo silakan Bu Eni. Iya, Eh, kita langsung saja Bu Eni, kita sesi tanya jawab pada pagi hari ini ya Bu Eni. iya Pak Nanang siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Eni menjelang kucing kali ini? Apa ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan pada forum ini? Iya Pak Nanang, sejujurnya saja saya ini merasa tegang ini, eh, takut. Tapi di sini saya ingin eh, menyampaikan beberapa tantangan pekerjaan yang membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif Pak Nanang. Oh, iya. Tentu saja saya menghargai kejujuran Ibu Heni ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam untuk hari ini Bu Heni? Iya, ada Pak Nanang. Tapi nanti di akhir sesi saja Pak Nanang. Oke, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Ibu. Siap Pak Nanang. Bu Heni, apa tujuan yang ingin Ibu Heni capai untuk sesi kucing ini? Justru Pak Nanang, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran di dalam kelas Pak Nanang, sehingga murid saya di dalam kelas itu saat ini susah untuk mengendalikan diri, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit bertengkar, mudah marah, itu yang saya alami Pak Nanang. Oh, baik Ibu. Nah, sekarang apa definisi tujuan akhir yang Ibu Heni inginkan? Di sini saya ingin bisa mengendalikan siswa saya di dalam kelas agar lebih baik, tidak ramai, tidak sering bertengkar, dan saya bisa menyampaikan pembelajaran dengan percaya diri dan membuat siswa belajar dengan tenang, nyaman di dalam kelas Pak Nana. Bagus sekali. Memang di dalam pembelajaran itu kita tidak bisa mengendalikan emosi dan mengganggu. Jadi timbul pertengkaran di dalam kelas itu ya Bu ya. Iya Pak Nana. Jadi mengganggu siswa lain gitu Bu ya. Iya Pak Nana. Ukuran keberhasilan apa yang Ibu Heni inginkan dari sesi coaching ini? Jadi saya ingin dapat menyampaikan pembelajaran di dalam kelas itu dengan lancar, tidak ada rasa takut ataupun gugup, serta pembelajaran dapat berjalan dengan baik, siswa lebih fokus dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu Pak Nanang. Oke, baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu Heni itu merasa kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran saat anak itu susah untuk mengendalikan diri di dalam kelas itu? Iya, saya merasa sangat terganggu dan sering lupa kata-kata saat menyampaikan materi pelajaran karena terganggu dengan anak-anak yang bermasalah, sehingga saya tidak bisa fokus dalam pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Oke, sekarang ceritakan lagi nanti bagaimana perasaan ibu itu bisa muncul gitu. Rasanya sedih Pak Nanang ya, tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik, tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada siswa, membuat saya terganggu. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna karena mendapat laporan siswanya bertengkar dan membuat saya tidak nyaman dengan rekan sejawat Pak Nana. Oh begitu, saya paham Ibu. Nah sekarang menurut Ibu Heni menghadapi situasi tersebut, bagaimana itu yang dimaksud dengan mengendalikan diri yang baik itu yang bagaimana menurut Ibu? Iya Pak Nanang. Jadi saya ingin Pak Nanang membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya nantinya merenung, melakukan refleksi, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam
mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa ingin didengar dan didukung, Pak Nanang. Oke, mendengar situasi seperti ini harus kita saling sharing ya Bu ya. Iya, Pak Kita saling Nanang. apa itu, kita atasi solusi ini secara bersama-sama gitu. Jadi hambatannya apa dan sekarang apakah hal yang ingin Ibu Heni tambahkan setelah saya kasih ini? Saya hanya ingin merasa lebih nyaman, lebih percaya diri, terampil saat menangani siswa yang bermasalah, dalam menyampaikan materi pembelajaran juga dapat maksimal, dan saya yakin dengan bimbingan Pak Nanang nanti saya bisa mencapai tujuan saya. Baiklah, sekarang mari kita merancang aksi. Nah, sekarang rencana apa Bu Heni nanti mencapai tujuan ini yang Bu Heni inginkan nanti? Iya. Saya ingin nantinya akan mempersiapkan memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang tentang budaya positif dan kesepakatan kelas, serta kesepakatan kelas dan pembiasaan hal positif agar materi pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Berlatih menyampaikan pembelajaran di depan cermin dan mencari feedback dari teman sejawat. Seperti itu, Pak Nana. Bagus sekali Bu Heni. Nah, sekarang adakah prioritas Bu Heni yang miliki dalam rencana aksi tersebut Bu? Iya, Pak Nana. Prioritas saya adalah mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, berlatih menyampaikan materi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi masalah yang saya hadapi di dalam kelas, Pak Nana. Sekarang apa strategi Bu Heni yang digunakan untuk mencapai tujuan itu dengan baik? Iya, saya akan mencari referensi materi yang baik, kemudian mempersiapkan slide materi pembelajaran secara menarik, berlatih dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, sehingga saya berencana untuk meminta feedback dari kemudian dari teman sejawat untuk terus memperbaiki diri saya. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Heni. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail dan membantu Bu Heni itu bisa melaksanakan pembelajaran itu nanti menjadi lebih baik. Iya, Pak Nanang. Nah, sekarang terhadap rencana itu tanggung jawab apa yang Bu Heni lakukan? Iya, Pak Nanang. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan metode pembelajaran dan materi pembelajaran dengan baik, berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman sejawat apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah baik atau belum. Seperti itu, Pak Nanang. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi, Bu? Ya, saya akan pastinya perlu berkolaborasi, Pak Nanang ya. Saya akan meminta untuk teman sejawat mengamati, kemudian memberikan umpan balik kepada saya, membantu saya dalam berlatih. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan saya sebagai pengajar yang baik di dalam kelas, dan pastinya saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk saya agar saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, Pak. Betul sekali, kolaborasi itu sangat penting ya Bu. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan kucing ini, Bu? Iya, saya akan terus berlatih, Pak Nanang, agar saya nantinya dapat melakukan pembelajaran dengan baik, meminta teman untuk melakukan memberikan pengamatan dan memberikan umpan balik kepada saya. Kemudian kegiatan ini tidak hanya akan menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dengan berkomunikasi aktif efektif, Bapak. Oke Bu, ini sekarang
Bagaimana perasaan Bu ini sekarang terhadap kucing ini? Alhamdulillah Pak Nanang, saya merasa lega setelah saya dapat berbagi cerita dengan Pak Nanang. Terima kasih atas bantuannya dalam percakapan diskusi kali ini. Semoga nanti saya bisa senantiasa melaksanakan dengan baik dan jelas dengan solusi yang sudah saya dapatkan Pak Nanang. Terima kasih juga Bu Eni, semoga diskusi ini menghasilkan sesuatu yang bermakna. Demikian kita ngobrolnya Bu, bisa kita sambung lagi suatu saat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Triana. Nah, sebelum penutup nih Pak Nanang, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang Bapak Nanang inginkan tadi? Menurut saya pribadi, pertanyaan tadi sudah tercapai dengan menggali kunci tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dengan mendengarkan aktif kunci dengan rasa. Selain itu juga sudah sesuai dengan alur kita, Ibu Tiana. Oh iya, sudah sangat bagus sekali ya Pak Nanang menurut saya. Sebagai observer, waktu proses coaching tadi Bapak Nanang dan Bu Heni sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga proses alur tirtanya juga sudah sesuai. Bapak Nanang juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Heni, sehingga Bu Heni di sini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah mendengar dengan aktif dengan rasa. Nah, secara keseluruhan nih, saya sudah melihat bagaimana seorang coach di sini Bapak Nanang tunjukkan sudah luar biasa. Bapak bisa mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu menanyakan pertanyaan berbobot sehingga sesuai dengan alur tirta. Untuk coaching ini, Bapak Nanang bisa menggali dan mendorong seorang coach untuk mencari jalan atau solusinya sendiri untuk dibuat di rencana ke depannya. Jika saya memberikan nilai dari skala 1 sampai dengan 4, saya akan memberikan nilai 4 karena Bapak Nanang sudah luar biasa hari ini. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak Nanang, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan Pak Nanang lagi berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Dalam coaching itu tadi ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan, antara lain itu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, memberdayakan kunci tadi. Mungkin dengan kompetensi yang akan lebih baik, itu nanti akan lebih baik lagi gitu. Oh iya, sangat bagus sekali ya Pak Nanang. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi dari saya ya Pak Nanang untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.